Season 2. Istri untuk Sang Mafia. Bab 14. Astagfirullahaladzim, ucap Zain seraya membenarkan posisinya dengan cepat. Zain menoleh ke arah Zahra dengan ekspresi terkejutnya. Ups. Felicia membekap mulutnya dengan satu tangan. Gadis itu tak menyangka jika tarikannya akan sekencang itu. Atau, memang dasar pemuda itu saja yang lemah. Pikir Felicia menolak rasa bersalahnya. Kamu ini mau apa? Ini masih siang? Tanya Zain gugup, seraya berdiri di sisi tempat tidur. Bukannya menjawab, Felicia justru berjalan mendekat. Rambutnya yang panjang pirang itu terurai indah. Zain hanya bisa menelan selafinanya hingga jakunnya turun naik. Memangnya kenapa kalau masih siang? Justru karena itu, aku jadi tidak tahan, kata Felicia yang kini sudah berada di depan Zain. Dia bahkan mengibaskan rambutnya. Kita kan panas Mas Zain. Felicia kembali memegang tangan Zain. Kan ada kipas angin tuh, kata Zain kikuk seraya menunjuk benda yang menempel di dinding. Tetap panas. Itu, kamu saja berkeringat, kata Felicia berikutnya yang tahu-tahu mengulurkan jemari untuk menyeka poluh di pelipis Zain. Mendapat S3 entuhan mendadak begini, membuat Zain makin kalang kabut. Darahnya seketika berdesir. Keberanian Felicia telah membangunkan singa yang selama ini tertidur tenang. Ini, karena aku kaget kan? Kamu sih kasar. Aku ini suami kamu loh, protes Zain yang lebih terdengar seperti orang merajuk. Hal itu menyebabkan Felicia tertawa renyah. Makin terkesima saja si ustadz muda ini. Ya Allah. Dia cantik sekali ketika tertawa begini. Apa boleh? Zain tidak menahan diri lagi. Batin Zain mulai kalah. Maaf. Kamu sih lama. Aku sudah tidak sabar menunggu. Rasanya tidak nyaman sekali. Mas suami, mau kan bantu aku? Felicia berkata sambil mendekat, hingga jarak mereka kini hanya 2 jengkal. Kamu yakin, ingin OTW sekarang? Tanya Zain memastikan. Karena sungguh otaknya sudah traveling melihat sikap gadis halal di depannya ini. Ya iyalah, sekarang. Aku tak tahan lagi nih. Ayo cepatlah. Tukas Felicia kemudian membalik badannya. Glek. Zain makin kesulitan mengontrol deru napasnya. Apalagi detak jantungnya seolah ia habis lari maraton puluhan kilometer. Felicia ketika berbalik menampakkan punggungnya yang terbuka, karena gamisnya turun sedikit. Ayo Boka. Sentak Felicia yang sontak membuyarkan lamunan Zain. Aku belum siap, Zahra, kata Zain yang malah menutup punggung Felicia itu dengan selimut. Hei, untuk menarik resletingnya ke bawah, memangnya kau butuh persiapan apa sih? Sentak Felicia lagi gemas. Sepertinya, pria tampan yang menjelma sebagai suami dadakannya ini salah mengartikan permintaannya. Buktinya, Zain melongo macam kambing ompong sekarang. Hah! Kaget Zain yang seketika tertampar kenyataan sebenarnya. Cik! Cepat tariklah. Aku ingin segera berganti pakaian. Rengek Felicia yang tak sanggup lagi dengan panasnya udara siang ini. Dia biasa hidup dalam kediaman sang Dedi dengan fasilitas kemudahan yang serba mewah. Tentu kaget dengan keadaannya sekarang di desa ini. Belum lagi, pakaian yang Arumi kenakan padanya serba lebar dan panjang. Felicia merasa semakin sesak saja. Baiklah. Jawab Zain cepat. Dia harus segera keluar dari kamar ini untuk menghempaskan rasa malunya karena sudah salah sangka.
Seolah-olah dirinya yang berharap terlalu jauh dengan pernikahan mereka. Padahal, keduanya masih sama-sama asing dan belum saling mengenal satu sama lain. Belum lagi, Felicia masih dalam pengaruh amnesia. Zain N4 Vesu mengobatinya dulu sebelum meminta haknya dengan tak tahu malu. Begitu menarik resleting itu ke bawah, nampaklah apa yang sama sekali tidak pernah Zain perkirakan akan ia lihat. Punggung Felicia yang putih mulus tanpa penghalang apapun membuat Zain mundur seketika ke belakang. Pemuda itu bahkan menjauhkan tangannya yang saat itu juga gemetaran. Dia itu kenapa sih? Belum pernah dekat dengan wanita sebelumnya kah? Apa ia ada laki-laki sepolos itu di zaman ini? Felicia terus bertanya-tanya dalam hatinya. Melihat sikap Zain seperti itu, justru timbul ide jahil di kepalanya. Felicia membuka pakaiannya itu dengan tenang. Tanpa peduli, jika saat ini Zain hampir pingsan. Apa iya, kau sepolos itu, Zain? Felicia tersenyum smirk. Allahu Akbar, Zahra. Cepat kenakan pakaianmu. Titah Zain seraya mengibaskan tangannya agar Felicia menjauh dari hadapannya. Ih, katanya kita sudah halal. Masa begini saja tidak boleh? Aku kan tidak bawa pakaian ganti. Jadi, pinjam baju Mas Zain dulu boleh kan? Goda Felicia dengan memajukan tubuhnya hingga semakin condong ke depan. Bayangkan bagaimana perasaan Zain sekarang. Melihat istrinya yang cantik ini setengah polos di hadapannya. Belum hilang keterkejutannya akan kecantikan wajah dan rambut Felicia, kini gadis itu malah memamerkan keindahan tubuhnya. Sumpah, demi apapun. Zain tengah berusaha mati-matian menahan gejolak dari jiwa kelelakiannya yang meronta ingin dilepaskan. Ya sudah. Aku ambilkan di dalam lemari dulu, kata Zain yang sekuat tenaga memalingkan wajahnya dari keindahan ciptaan Tuhannya itu. Belum saatnya dia menerkam Zahra. Gadis itu bahkan tahu ingat siapa dirinya. Tak etis bagi Zain mengambil apa yang berharga darinya, walau status gadis itu telah sah dan halal untuknya. Zain tak mau memanfaatkan kepolosan istrinya dengan egois. Sayangnya, lain di pikiran Zain, lain pula di pikiran Felicia. Gadis itu sudah terlanjur mengira bahwa pemuda di hadapannya takut untuk melakukan hal yang lebih padanya. Ia berpikir Zain polos dan sedikit bodoh karena memberikan gadis secantiknya tanpa disentuh sama sekali. Felicia, sebagai wanita yang hidupnya bebas apalagi pernah tinggal di luar negeri, tentu saja pernah melakukan yang namanya kontak fisik dengan lawan jenis. Walaupun begitu, Felicia masih bisa menjaga batasan dari perilakunya. Terbukti, jika gadis itu masih virgin hingga saat ini. Zain mengambil kaos dan celana training miliknya. Kemudian menyerahkannya pada Felicia, dengan memalingkan muka. Pakai ini, tapi jangan keluar kamar. Aku tidak mau Abi melihat auratmu walaupun itu diperbolehkan. Karena hubungan Abi denganmu saat ini seperti ayah dan putrinya. Tapi aku tetap tak rela. Kau istriku, dan keindahan tubuhmu hanyalah milikku, tutur Zain masih dengan sisa kegugupannya. Ia pun keluar kamar tanpa menoleh sama sekali ke arah Felicia. Sementara, Felicia menanggapi pakaian yang diberikan Zain dengan ekspresi kaget. Ia tak mengira jika Zain bisa menegaskan tentang kepemilikannya. Entah kenapa, Felicia yang suka melawan ini mendadak diam tak membantah satu kata pun, atas kalimat yang keluar dari bibir suaminya. Hai shh, suami.
Ratu mafia itu kini sudah bersuami. Dia bilang apa tadi? Diriku ini, miliknya. Cek, enak saja. Tidak semudah itu mendapatkanku. Walaupun aku menyukaimu, Tuan Tampan. Tapi, kau harus jatuh cinta dan bertekuk lutut dulu di hadapanku. Felicia mencium kaos milik Zain yang ada di tangannya seraya tersenyum smirk. Bab 15. Loh, kok udah keluar lagi aja? Heran Arumi ketika putranya itu menghampirinya ke area belakang. Zain mendengus menanggapi pertanyaan uminya itu. Memangnya Umi pikir Zain ngapain di kamar? Zain meraih perabotan yang hendak dicuci. Banyaknya tamu dari acara walimah tadi, menyisakan cukup banyak piring dan gelas yang kotor. Ya, itu. Kan. Ish. Umi juga pernah muda Zain. Jadi tahu dong apa yang dilakukan pengantin baru, goda Arumi sambil senyum-senyum. Sok tahu? Ah, gemas Zain. Membuatnya mengusap perabotan dengan kasar. Apalagi jika ingat kesalahpahaman tadi. Pelan-pelan, Zain. Nanti perang. Cah. Tuh kan. Benar-benar pecah. Kamu ini sih segala pakai tenaga Hulk. Maaf, Mi. Zain menunduk, menyesal karena bukannya membantu malah menambah pekerjaan uminya. Kamu ini kenapa? Mending di kamar aja sih sana. Pengantin baru loh kalian ini, usir Arumi seraya membersihkan ulah putranya itu. Ya iya pengantin memang. Tapi kan kita ini sama-sama asing, Mi. Apalagi, semua yang terjadi pada gadis itu akibat ulah Zain. Egois jika Zain meminta hak sebagai suami padanya. Sebelum ingatan Zahra kembali dan gadis itu menerima pernikahan ini maka, Zain tidak akan menggaulinya, ucap Zain serius. Pemuda itu bahkan menatap mata Arumi dengan lekat. Arumi menghela napas panjang mendengar penuturan dari putranya itu. Ada sekelumit ketakutan dalam hatinya. Ia sudah terlanjur suka dan sayang terhadap Zahra. Nama yang ia berikan pada gadis asing yang tiba-tiba datang dalam kehidupannya itu. Apa kau tidak menyukainya, Zain? Tidak mungkin, Mi. Zain adalah laki-laki normal. Zain selalu berdebar setiap kali berada di dekatnya. Bahkan, selalu hampir kehabisan napas. Akan tetapi, Zain tidak mau memanfaatkan kelemahannya itu demi kepuasan sendiri. Zain bertanggung jawab untuk membuatnya kembali mengingat siapa dirinya dan dari mana asalnya. Setelah itu, Zain sendiri yang akan menemui kedua orang tuanya. Di saat itu, Zain harap, Zahra sudah menerima semua ini secara sadar, kata Zain membantah keras dugaan Arumi. Dengan kata lain, Zain menyukai Felicia. Arumi tersenyum bangga mendengar penuturan putranya. Kamu pria yang berhati baik, Zain. Sejak kecil kamu selalu memikirkan perasaan orang lain ketimbang rasa senangmu sendiri. Umi bangga, Allah titipkan anak sepertimu. Anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya di masa manusia dan semoga di hadapan Allah nanti. Amin. Akan tetapi, Zain seperti ini juga berkat didikan dan doa Umi dan Abi. Zain tidak akan mendapatkan berkah dan karomah ini tanpa doa mustajab dari Umi. Zain menatap Umi lekat. Hubungan keduanya memang dekat sejak Zain kecil. Bahkan, Arumi yang lebih banyak turun tangan mengenai pola asuh Zain saat itu. Sementara, suaminya jarang di rumah karena harus menemani Pak Yai syiar agama. Jadi kapan, kau mau memeriksakan Zahra? Besok, Mi. Karena malam ini Zain ada undangan tausiah di kampung sebelah. Ya sudah. Temani istrimu saja sana.
Biar semua ini Umi yang bereskan, usir Arumi lagi. Tapi Zain masih tidak mau beranjak dari sana. Biarkan gadis itu istirahat. Kalau Zain menemani nanti bisa hilaf, terangnya jujur. Arumi tergelak cukup kencang mendengar kejujuran putranya itu. Arumi senang dan bersyukur. Meski sudah sedewasa ini, Zain masih mau terbuka padanya. Bagaimana, Ninghira? Proses pembelian lahannya apakah sudah mendapatkan kesepakatan? Tanya seorang pria parubaya dengan jenggot panjang serta sorban menutupi kepalanya. Sementara di sekitar mereka ada beberapa santri. Insya Allah, Gus Syafiq. Mohon doanya saja demi kelancaran. Ustadz Zain masih mengusahakan negosiasi dengan sebagian warga lain yang masih ragu, jawab Zahira, putri dari Pak Yai. Zahira sendiri adalah istri dari Gus tersebut. Insya Allah. Semoga rencana baik ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gus tersebut mengangkat tangannya kemudian mengusapkan ke wajahnya. Jadi, benar Ustadz Zain menikah hari ini? Tanya Gus tersebut. Benar, Gus. Hira juga sudah bilang ke Bapak kalau kita tidak bisa ke sana karena ada acara Hail Kiai Besar Asmuni. Pesantren itu akan menjadi berkah bagi desa tersebut. Semoga Allah mudahkan segalanya. Kapan lagi ada donatur sebaik Syekh Muhammad Yunus Albani? Saking terpesona dengan bakat yang dimiliki oleh Ustadz muda Zain, Syekh menginginkan pendidikan yang baik bagi desa itu. Syekh berharap ada Zain lain yang lahir di sana. Benar Gus. Semoga Allah membuka hati dan kesadaran sebagian warga yang masih ragu. Saya khawatir, ada pihak lain yang ingin menggagalkan rencana ini, Ning. Saya dengar ada pejabat tinggi yang merupakan pengusaha, juga mengincar lahan itu. Semoga semua ini tidak benar, kata Gus dengan raut khawatir yang tercetak jelas di wajah penuh karismatik itu. Malam hari sepulang dari undangan, Zain kebingungan sendiri. Mau tidur di mana? Sementara Zain tidak berani lagi untuk masuk ke dalam kamarnya itu. Sore tadi, sang Umi pergi ke pasar bersama Zahra. Dari sanalah Zain tahu bahwa istrinya itu sudah memiliki pakaian sendiri yang super pendek. Siapa lagi yang membocorkannya kalau bukan Arumi sendiri? Wanita itu gemas melihat kepolosan putranya itu. Bukannya senang punya istri seksi tapi malah takut. Bismillah. Kau harus kuat Zain, gumamnya pelan. Zain memutar gagang pintu dan mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar. Zain tidak dapat melihat dengan jelas. Karena Felicia mematikan lampu kamar. Gadis itu sudah terbiasa tidur dalam keadaan gelap. Hanya ada bias cahaya yang masuk melalui lubang angin. Zain merambat dinding untuk mencari tombol lampu. Ceklek. Lampu kamar menyala, namun kedua mata Zain seketika membola. Di saat dirinya melihat penampakan di atas T4 tidur. Astagfirullahaladzim, lirik Zain tak berdaya. Buhnya merapat ke dinding mencari tumpuan. Lututnya kembali gemetar dengan napas yang kembang kempis. Ujian apa ini, ya Allah? Lirik Zain lagi. Pemuda itu berjalan sempoyongan ke arah lemari pakaiannya. Zain membuka pintu dan lacinya mencari sesuatu. Tangannya ikut gemetar membuat apa yang ia lakukan terasa sulit. Alhamdulillah ketemu. Zain membuka sarung yang masih rapi dari dalam kotaknya itu. Kemudian menggunakannya untuk menutupi buh setengah terbuka Felicia. Bisa-bisanya dia tidur dengan pakaian kurang bahan begitu.
Tidakkah dia ini sadar bahwa ada cacing Alaska yang hendak bangun dari tidur panjangnya? Zain terus bergumam pelan sambil duduk di pinggir tempat tidur. Dadanya masih berdegup tak beraturan. Bentuk tubuh Felicia ternyata sudah terekam di dalam kepalanya. Zain memukul-mukul keningnya demi menghilangkan bayangan itu. Apa aku bisa tidur dengan tenang malam ini? Bagaimana kalau dia? Ih, panas. Shrek. Felicia teriak dalam tidurnya sambil menarik sarung yang menutupi sebagian tubuhnya. Ya Allah. Hei, jangan dibuka. Zain mengambil kembali sarung yang jatuh. Di saat dihendak menutupi kembali tubuh Felicia, tangan gadis itu malah menariknya. Allahu Akbar. Kini wajah Zain berada sangat dekat dengan dua anak gunung Krakatau. Bab 16. Zain meneguk ludahnya kasar. Jantungnya semakin memompa dengan cepat. Keringat telah membasahi keningnya yang agak jenong itu. Bagaimana ini? Mata Ustadz Zain bahkan mendelik sempurna menatap keindahan yang baru pertama kali dia lihat seumur hidupnya. Gadis ini. Apakah dia sengaja menggodaku atau apa sih? Zain yang kembali pada kesadarannya mencoba bergerak pelan untuk membebaskan dirinya. Zain mendongak untuk melihat wajah Felicia yang ia kira sudah bangun dari tidurnya. Ternyata, istrinya itu masih tertidur pulas. Justru ada suara dengkuran halus yang menandakan Felicia memang tak sadar, jika apa yang dilakukannya barusan hampir saja membuat cacing Alaska menyerang negara api. Ujianku berat sekali ya Allah. Punya istri cantik dan seksi tapi gak bisa diapa-apain, gerutu Zain, sambil mengusap wajahnya kasar. Sang Ustadz memilih keluar kamar dengan membawa selimut dan bantal. Zain kemudian merebahkan tubuh lelahnya di atas sofa. Tepat dini hari pintu kamar terbuka. Felicia mengintip dengan selimut yang menutupi kepala serta tubuhnya itu. Dia malas ganti baju, jadilah macam kepompong begitu. Kalau bukan karena dorongan untuk buang air dan haus, aku tidak akan keluar kamar dengan cara ini. Menyusahkan sekali sih. Kenapa juga perempuan muslimah diharuskan menutup auratnya? Aturan yang sungguh merepotkan saja, gerutu Felicia. Gadis berambut pirang itu berlalu ke belakang menuju kamar mandi. Felicia terlihat kerepotan membuka selimut itu dan meletakkannya. Berhubung sepi, Felicia melemparnya begitu saja di atas lantai dapur. Di saat yang sama, sosok tegap yang tertidur di atas sofa menggeliat. Secara refleks sensor di otak Zain pasti akan membangunkannya di jam yang sama setiap hari. Zain mengusap wajahnya setelah membaca doa. Kemudian melipat selimutnya. Zain meneguk air sambil duduk, kemudian berjalan dengan mata kantuk ke kamar mandi. Zain sempat kaget karena tersandung kain. Karena itulah, matanya yang sayu jadi terbuka lebar. Kenapa ada selimut di atas lantai? Apa ini cucian kotor yang berserakan? Karena mengira itu cucian kotor, Zain pun mengambilnya kemudian meletakkan di dalam keranjang cucian. Setelahnya, Zain memutar gegang pintu dan mendorongnya. "Aak!" Felicia berteriak cukup kencang karena dirinya baru saja menaikkan celananya. Sedangkan, Zain yang mendapati ada sosok yang sedang ia hindari di dalam sana ikut berteriak juga. Jadilah, teriakan dua orang ini saling sahut-sahutan di pagi buta. Bangun. Arumi membangunkan Max sambil menggoyangkan tubuh kekar itu. Max langsung bangun dengan kesadaran yang belum penuh. Kenapa, sayang? Mau nambah lagi? Tanya Max nyeleneh yang mana langsung mendapat pukulan gemas dari Arumi. Anak kita itu loh,
Kenapa ya kok mereka berdua sampai teriak-teriakan begitu? Kata Arumi. Namanya juga baru, Mi. Kan susah, sempit. Kamu juga dulu teriak, jawab Max sekenanya. Namanya juga belum kumpul itu nyawa. Matanya saja masih setengah terbuka. Ih. Tak ayal Arumi kembali memukul suaminya. Kali ini lebih kencang dari tadi. Kenapa sih, sayang? Semalam kamu ketagihan loh sampai bersenandung. Kenapa tiba-tiba galaknya keluar lagi? Mau nambah? Ayo. Ucapan asal Max barusan membuat Arumi benar-benar kesal. Apanya yang nambah? Dasar tua keladi. Tidur lagi sana. Gemas Arumi sambil menutupi kepala sampai kaki suaminya itu dengan selimut. Arumi memutuskan keluar sendiri untuk mencari tahu apa yang terjadi pada putra dan menantunya itu. Arumi mengenakan kembali pakaian panjang meski tidak dengan himarnya. Ia membiarkan rambut panjang hitamnya itu tergerai bebas. Sementara itu di kamar mandi. Kamu itu tidak sopan. Marah Felicia sambil memukul Zain dengan gayung. Buk buk buk. Allahu Akbar, hentikan. Teriak Zain, mencoba mengambil alih benda itu tapi Felicia terlanjur kalap karena panik. Terang saja, tubuhnya yang setengah polos itu terlihat dengan jelas oleh suaminya. Sudah Zahra, hentikan. Maaf, aku gak tahu kalau kamu ada di dalam. Ucap Zain mencoba meraih pergelangan tangan Felicia karena bahunya sudah mulai linu terkena pukulan gayung. Grab. Tangan Felicia kena kepegang, tapi kaki gadis itu malah tergelincir. Mereka berdua pun kehilangan keseimbangan dan bruk, duk, aduh. Zain sengaja memeluk tubuh Felicia dan membawanya berputar agar gadis itu tidak menubruk pinggiran kolam air. Sehingga, punggungnya yang terbentur dengan cukup keras. Merasa tak jadi jatuh, Felicia yang tadi menutup mata kini membukanya perlahan. Begitu juga dengan Zain. Kini, kedua tatapan mereka saling beradu cukup lama. Desiran hangat dan asing seketika memenuhi pembuluh darah keduanya. Tubuh Felicia yang basah menimbulkan percikan gelora yang selama ini belum pernah dirasakan oleh Zain. D4 Da Ustadz muda itu turun naik seiring napasnya yang menderu. Kau ini, sengaja ya? Zain berkata dengan tatapannya yang tak lepas dari wajah cantik Felicia. Kau yang mengikutiku, kan? Tuduh Felicia membuat Zain semakin gemas saja. Hal itu membuatnya semakin mengeratkan pelukan. Kalau mau, dari semalam aku sudah memakanmu. Kau tahu, perbuatanmu ini sudah membangunkan dia yang tertidur lama, kata Zain dengan wajah yang semakin maju mendekat. Bahkan Felicia saat ini dapat merasakan deru napasnya yang hangat. Lalu, kenapa kamu tidak melakukannya? Pancing Felicia dengan suara terbata karena gugup. Ternyata berada sedekat ini dengan suaminya tak baik untuk jantungnya. Otaknya pun seketika ngelek. Bukannya tidak, tapi belum. Memangnya, kau sangat menginginkannya, Ham? Tanya Zain dengan mata yang berkabut. Bahkan pandangannya kini tertuju pada bibir Felicia. Siapa? Aku. Kau yang sengaja memakai pakaian kurang bahan. Lalu sengaja berada di dalam kamar mandi karena kau tahu aku suka bangun di jam segini. Sekuat itukah keinginanmu? Kau yakin tidak menyesal setelah ini? Cecar Zain. Ia hampir saja menyambar bibir Felicia jika saja. Apa kamar tidak cukup nyaman untuk bermesraan sampai harus di kamar mandi? Arumi terlihat berkacak pinggang dengan tatapannya yang tajam. Namun karena pakaiannya yang longgar disertai rambutnya yang tergerai, jadilah
mengundang teriakan kaget dari Felicia. Hantu.